Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kalifatur Rasyida dengan NIM 192230022 akan mempresentasikan mengenai hasil review jurnal 24 Hour Food Recall. Ini adalah jurnal yang saya ambil. Nah, asupan gizi memiliki peran penting dalam menentukan status gizi, kesehatan, dan performa seseorang. Untuk menilai pola konsumsi secara tepat, diperlukan metode yang sederhana sekaligus akurat. Salah satu metode yang banyak digunakan yaitu 24 Hour Food Recall, yaitu wawancara yang mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam 24 jam terakhir. Metode ini relatif cepat, murah, serta mampu memberikan gambaran detail mengenai jenis, jumlah, dan cara pengolahan makanan yang dikonsumsi. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi jenis, jumlah, dan frekuensi konsumsi makanan, mengetahui asupan energi, makro, dan mikro dalam 24 jam terakhir, membandingkan asupan aktual dengan AKG, lalu menjadi dasar program gizi, intervensi, dan edukasi. Berdasarkan jurnal yang menjadi referensi, pada atlet tujuannya yaitu untuk evaluasi pola makan dan hubungannya dengan status gizi, sedangkan pada ibu hamil yaitu untuk mendeteksi resiko defisiensi zat gizi kritis. Metode ini tepat digunakan ketika ingin menilai asupan aktual jangka pendek. Subjek penelitian adalah kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan atlet. Lalu dibutuhkan data cepat, murah, dan relatif sederhana. Penelitian yang memiliki keterbatasan sumber daya, waktu, dan biaya untuk menggunakan metode yang lebih kompleks. Metode ini dilakukan dengan wawancara terstruktur untuk mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Penggunaannya dilakukan 2-3 kali untuk variasi konsumsi, lalu data diolah menjadi rata-rata energi, makro dan mikro, lalu dibandingkan dengan AKG. Berdasarkan jurnal sendiri, metode ini pada atlet dikombinasikan dengan FFQ untuk pola jangka panjang, dan pada ibu hamil dilakukan recall 3 kali agar lebih representatif. Prinsip yang pertama yaitu menggali memori responden tentang konsumsi makanan dan minuman selama 24 jam terakhir. Yang kedua yaitu data mencakup jenis, porsi, cara pengolahan, bahan makanan, dan waktu konsumsi. Lalu yang ketiga, estimasi porsi dengan timbangan atau alat bantu visual seperti gelas, sendok, dan food model. Prosedur pelaksanaan dilakukan yang pertama dengan menjelaskan tujuan wawancara. Responden menyebutkan semua makanan atau minuman yang dikonsumsi, kemudian menggali detail bahan, bumbu, cara masak, dan waktu konsumsi, menentukan porsi menggunakan alat bantu, mencatat secara rinci pada formulir recall, lalu yang terakhir melakukan klarifikasi agar tidak ada makanan kecil atau minuman yang terlewat. Lalu pada analisis data, yang pertama, data makanan dikonversi ke bahan mentah, kandungan gizi dihitung dengan software seperti NutriSurvey, SPSS, dan Excel, lalu hasil disajikan dalam mean standard deviation dan persen AKG. Sedangkan pada jurnal sendiri, pada atlet dilakukan analisis deskriptif persentase dan rating scale. Pada ibu hamil, fokus pada energi, makro, dan mikro. Kelebihannya sendiri yaitu dapat menangkap detail konsumsi, praktis, cepat, murah, dan tidak membebani responden, cocok untuk populasi dengan pendidikan. Lalu pada atlet sendiri dapat memberi gambaran hubungan asupan dan status gizi. Lalu pada ibu hamil, recall berulang menghasilkan data yang lebih representatif. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, bergantung pada daya ingat atau recall bias, hanya menggambarkan konsumsi jangka pendek, variasi harian tidak terlihat bila recall tunggal, potensi under atau over reporting konsumsi. Sedangkan pada jurnal sendiri, atlet dilakukan recall tunggal kurang reliable, sedangkan pada ibu hamil, sampel kecil, generalisasi terbatas. Untuk validitasnya sendiri cukup valid untuk menilai asupan aktual jangka pendek, dapat menggambarkan detail konsumsi, lebih akurat bila responden dibantu dengan alat ukur porsi, lalu tingkat validitas meningkat bila recall dilakukan oleh pewawancara yang terlatih. Sedangkan pada reliabilitasnya sendiri cukup rendah bila hanya dilakukan sekali recall, karena konsumsi makanan bervariasi tiap hari. Lalu akan meningkat jika recall dilakukan berulang kali. Semakin banyak pengulangan, semakin representatif data asupan yang diperoleh. Lalu reliabilitas juga dapat ditingkatkan dengan mengkombinasikan dengan metode lain seperti FFQ. Untuk potensi biasnya sendiri bisa terjadi kesalahan ingat, lalu underreporting, overreporting, bias sosial, dan variasi harian.
Untuk penanganannya sendiri bisa menggunakan probing question, menyediakan alat bantu visual, melakukan recall berulang, melatih pewawancara agar netral, dan mengkombinasikan dengan metode lain. Perbandingan dengan metode lain sendiri, pada 24-hour recall sendiri tentunya praktis, murah, cukup akurat, namun lebih baik bila dikombinasikan. Sedangkan pada FFQ, pola makan jangka panjang kurang akurat untuk jumlah asupan. Sedangkan pada food record sendiri, tentunya lebih akurat, akan tetapi dapat membebani responden. Untuk biomarker sendiri tentunya objektif, namun mahal dan sulit diterapkan. Kesimpulannya, metode 24-hour recall merupakan cara yang praktis dan cukup akurat untuk menilai asupan gizi jangka pendek, namun hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh daya ingat responden dan berpotensi menimbulkan bias. Oleh karena itu, penggunaan recall secara berulang dan dikombinasikan dengan metode lain seperti FFQ dapat memberikan hasil yang lebih kuat dan representatif. Untuk sarannya, yang pertama, melakukan edukasi gizi seimbang pada populasi rentan, melakukan recall 2-3 kali, melengkapi dengan FFQ, menggunakan alat bantu porsi untuk akurasi, melakukan pewawancara agar untuk dilatih, lalu mempertimbangkan faktor budaya atau kebiasaan lokal. Terima kasih.